Ratu. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching kasus 2. Yang akan menjadi coach adalah Pak Christianus Loyosiarai. Yang akan bertindak sebagai coach adalah Pak Berto. Ya. Dalam kasus 2, ini bercerita tentang seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Berikut praktek coaching yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Selamat siang Pak, permisi. Siang juga anak, apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Senang hari ini bisa bertemu dengan anak. Bapak ingin mengobrol dengan anak dalam waktu yang lama. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Pak. Oh ya, baik. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan, kamu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa demikian, anak? Ya Pak, betul. Saya memang lagi perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi Pak. Terima kasih kalau Pak sudah bersedia untuk membantu saya Pak. Jadi apa yang bisa Pak lakukan atau Pak bantu untuk bisa dihasilkan dari diskusi kita ini? Saya hanya menginginkan solusi dari yang saya hadapi ini Pak. Coba sekarang anak ceritakan apa yang sekarang ini sedang Anda rasakan. Begini Pak, saya merasa kalau saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak. Mungkin bisa dijelaskan pelajaran apa, anak? Pelajarannya pelajaran bahasa Inggris Pak. Mungkin bisa diceritakan apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil begitu Pak. Maksudnya tidak adilnya itu seperti apa ya? Begini Pak, guru saya itu membuka les privat. Oh begitu. Mungkin bisa dijelaskan ke Pak, bagaimana kamu merasa tidak adil dalam mengikuti les privat yang dibuat oleh guru tersebut? Apakah murid yang ada di kelas kamu mengikuti lesnya atau tidak? Begini Pak, saya tidak nyaman mengikuti pelajaran di kelas ketika jam pelajaran yang diberi Pak Guru itu, Pak Guru tersebut, karena saya tidak mengikuti les privat, sedangkan hampir semua teman-teman saya mengikuti les privat, kecuali saya yang tidak mengikuti les privat Pak, di rumahnya Pak Guru itu. Apakah kamu merasa nyaman di kelas ketika guru tersebut masuk mengajar di kelas?
Saya secara pribadi tidak nyaman di kelas ketika Pak Guru itu masuk mengajar di kelas, Pak. Oh ya, nah, jangan sampai masih ada lagi persoalan yang dihadapi. Iya, Pak. Saya merasa bahwa selain tidak nyaman, saya merasa nilai yang diberikan oleh Pak Guru itu juga tidak adil. Sedangkan teman saya yang mengikuti les privat tidak disindir oleh Pak Guru tersebut. Nah, saya selalu disindir, Pak. Oh ya, nah, jadi begini, apakah sebelumnya Pak Guru itu memperlakukan kamu seperti ini, biasa menyindir, memberikan nilai tidak baik? Apakah sebelumnya pernah seperti ini? Sebelumnya tidak seperti ini, Pak. Oh ya, nah, terima kasih sudah seringkan masalah yang dihadapi ke saya. Bisa tidak Pak ingin bertanya lagi? Bisa, Pak. Baik, apakah les privat yang diadakan itu membuat dalam kesepakatan kelas? Jika ada, murid yang nilainya tidak memenuhi KKM atau yang melanggar kesepakatan akan ada sanksinya, seperti tidak mengikuti les privat berarti dan lulus, nilainya tidak memenuhi KKM. Apakah seperti itu, anak? Di kesepakatan kelas ada, Pak. Tetapi bagi anak-anak yang teman-teman yang nilainya menurun, itu baru bisa mengikuti les privat secara gratis untuk meningkatkan nilai bahasa Inggrisnya. Seperti itu, Pak. Oh begitu. Jadi Pak juga mau tahu, apakah selama ini anak secara pribadi sudah melakukan pendekatan kepada Pak Guru atau tidak? Sampai dengan saat ini saya belum melakukan pendekatan sama sekali dengan Pak itu, Pak. Oh ya, Pak coba simpulkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan bahwa belum pernah berdiskusi atau bertemu dengan guru tersebut. Ya, Baik. Dari penjelasan ini, apakah anak bisa menjelaskan apa penyebab dari semuanya ini? ya, Pak. Saya sudah paham karena saya telah melanggar kesepakatan kelas yang kami buat bersama. Baik, jadi dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, untuk kedepannya hal apa yang perlu Anda lakukan? Baik, kedepannya, Pak. Pertama, saya ingin bertemu dengan Pak Guru dan teman-teman untuk meminta maaf akibat kesalahan yang sudah saya lakukan terhadap kesepakatan kelas. Yang kedua, saya ingin membuat kesepakatan dengan teman-teman untuk ikut les privat dari kepulangan nilai saya yang saya peroleh, Pak. Bagus itu anak. Itu langkah-langkah yang paling bagus dan terbaik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain apa lagi yang bisa kamu lakukan selain yang tadi? Selain itu, saya berusaha untuk lebih rajin belajar di rumah agar dapat nilai yang memuaskan dan mengingatkan kembali hal yang saya keliru supaya saya tidak mengulangi lagi. Saya membuat jadwal dan tempel pada dinding dan meja belajar saya supaya saya bisa mengingatnya selalu, Pak. Baik, itu ide bagus anak. Sebagai anak yang pintar, harus bisa menyusun jadwal belajar sendiri,
harus bisa mengatur waktu sendiri, harus bisa mengikuti les privat yang sudah dimuat dalam kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Apakah seperti ini bentuk gambar atau coretan yang mudah diingat? Iya Pak, maksud saya seperti membuat catatan agar saya tidak lupa atas kesepakatan itu Pak. Ya, bagus. Jadi dari diskusi ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali? Bisa Pak. Saya besok akan menemui Pak Guru dan teman-teman untuk membuat contoh jadwal seperti yang saya contohkan tadi Pak. Nah, jadi seperti ini anak. Setelah ada kesadaran dalam diri untuk melakukan semuanya yang disampaikan kepada Bapak, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan setelah selesai diskusi ini anak? Ya Pak, komitmen saya akan melakukan seperti apa yang kita diskusikan hari ini, untuk bertemu guru dan teman-teman, ya, meminta maaf dari pelanggaran saya terhadap kesepakatan kelas. Saya juga berkomitmen untuk meminta bantuan kepada teman saya supaya dia selalu mengingatkan saya Pak. Itu ide yang baik anak. Kamu pasti bisa. Belajarlah dari pengalaman, karena setiap pengalaman pasti akan memberikan pelajaran yang bermakna untuk kita. Jadi terima kasih karena sudah berbagi, sudah sharing dengan Pak. Semoga kedepannya anak menjadi lebih baik dari yang sekarang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik, demikianlah proses praktek coaching yang dilakukan oleh kelompok kami. Saya sebagai pengamat Suara melihat. ibu suara. Baik, terima kasih atas praktek coaching yang dilakukan oleh kelompok kami. Sekarang saya sebagai pengamat mengamati bahwa proses coaching yang dilakukan, coach sudah menyampaikan tujuan pada awal, coach sudah menyampaikan tujuan dengan baik, di mana coach dapat mengungkapkan tujuan yang akan dilakukan dalam proses coaching. Yang kedua, pada proses identifikasi, coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dapat bersifat terbuka yang dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Untuk rencana aksi, di mana rencana aksi coach dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik tentang rencana aksi dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coaching. Dan pada bagian tanggung jawab di sini, coach juga dapat memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah diuraikan tadi dengan sangat jelas dan sesuai dengan coaching model Tirta. Demikian hasil praktek coaching yang kami lakukan. Terima kasih.